Sesi kedua, bincang-bincang dengan Bante Dirapuno. Tadi sudah banyak ya kita bercerita tentang masalah generasi muda, Buddhis, kemudian bagaimana siasat yang harus dibuat supaya anak-anak muda ini bisa tertarik untuk masuk ke wihara misalnya ya untuk belajar Dharma. Tadi Bante mengatakan kita sebagai aktivis tentunya harus menjadi teladan, contoh yang baik ya, supaya orang tidak harus pun kita ajak, kita komunikasikan, tapi mereka melihat dari citra yang baik tersebut ya, mereka sudah merasa tertarik untuk datang ke wihara. Tadi sampai topik terakhir Bante kita cerita tentang mental anak-anak muda sekarang yang mungkin lebih lemah dibandingkan dengan generasi pendahulunya. Kemudian Bante, kira-kira ada nggak nih siasat dari wihara sendiri untuk bisa memberikan sebuah edukasi kepada anak-anak muda ya supaya mental ini loh Bante untuk bisa lebih kuat begitu. Kalau wihara sebenarnya seperti mengadakan pelatihan-pelatihan yang tanggung jawab untuk anak ya. Tanggung jawab. Dan kalau ada pelatihan pabaja gitu kan, bagaimana menempah mereka menjadi orang yang mandiri. Apa yang dilakukan di situ secara nyata dan langsung harus dikerjakan. Tahu sebenarnya tugas dan kewajiban kita sebagai manusia itu apa sih? Dan kita tidak perlu memakai perkembangan teknologi dan tidak bisa digantikan. Misalnya, mungkin kalau untuk pekerjaan dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan media. Tetapi dengan menciptakan kebahagiaan di dalam diri kita, tidak. Itu melalui perkembangan batin. Melalui misalnya meditasi, melalui kebajikan yang benar-benar action yang kita lakukan secara langsung, tidak menggunakan media. Itu ada hal-hal untuk perkembangan pemikiran kita, itu pun kita harus memang memupuk dari pembelajaran secara langsung. Misalnya di wihara, mungkin kita mendengarkan ceramah, lihat di YouTube, lain sebagainya, banyak tersedia. Cuma ketika kita datang di wihara, duduk di depan altar, mendengarkan ada yang ceramah, itu ada sesuatu yang kita lebih fokus, lebih kusuk istilahnya. Kalau di rumah mungkin sambil tiduran lah, sambil makan, sambil lain sebagainya. Jadi untuk menghargai ajaran itu menurun. Tetapi ketika kita di wihara, langsung ada objeknya, wujudnya, kita akan lebih tenang di situ, akan lebih terkendali, akan lebih dapat juga. Sama. Mungkin di masa pandemi kita gampang sekolah dari rumah, pakai Zoom semua. Berapa persen yang ketika di depan Zoom konsentrasinya dibanding ketika di kelas? Itu sangat banyak sekali perilaku-perilaku remaja di masa pandemi itu menurun drastis karena tidak menghargai guru, tidak menghargai mungkin yang mengajar dan sebagainya, disepelekan. Lebih banyak video yang dimatikan kok di pada hidup kok. Dan itu udah menjadi kebiasaan. Dan mungkin anak-anak yang sekarang yang masuk ke sekolah membawa dampak pandemi itu. Mungkin di sekolah berbeda. Betul. Dengan sebelum pandemi. Sifat-sifat orang, pemikiran orang, bagaimana kita memperlakukan orang lain itu sangat berbeda. Maka pandemi mendorong kita untuk cepat mengetahui mungkin media sosial secara cepat. Tetapi kita ketika kembali ke hal yang biasa, sedikit-sedikit kita harus mengetahui bahwa di masyarakat umum kita butuh diri kita secara fisik hadir kepada mereka, hadir bersama orang-orang yang mungkin membutuhkan kita. Disitulah sebenarnya bagaimana kita sebagai generasi muda Buddhis menjadi generasi yang pengais ya, bukan pewaris. Seperti tadi malam yang kita bahas, pengais itu bagaimana kita memiliki gagasan-gagasan baru, memiliki pemikiran-pemikiran baru yang nantinya bukan hanya sekedar kita mempertahankan suatu tempat, tetapi menggunakan tempat itu yang lebih bermanfaat, yang mungkin lebih berguna bagi orang lain, seperti di wihara dan sebagainya. Membangun gampang, menjaga mungkin lebih sulit, tetapi lebih sulit lagi bagaimana kita menggunakan pemikiran dan tempat yang ada itu lebih berkembang lagi untuk orang lain, manusia lainnya.
Sebenarnya sekarang itu kita generasi muda, remaja itu kita pinjam orang-orang generasi yang nantinya. Misalnya kita kan remaja Buddhis ini. Kita itu sedang meminjam pemikiran, meminjam mungkin program dan lain sebagainya dari anak-anak SMB, sekolah minggu Buddhis. Kita minjem loh. Kita bukan diwarisi dari nantinya. Kita minjem punya mereka. Kalau kita sekarang tidak menjaga ini, tidak membangun dengan baik, maka nanti yang akan merasakan generasi selanjutnya lebih buruk. Iya, setuju. Ya kita merasa seperti ini kan karena mungkin yang terdahulu tidak bisa kita adopsi secara nyata di kehidupan sekarang. Gitu. Ini kita bukan warisan, tetapi jika kita meminjam dari generasi yang akan datang. Oh, oke. Ini kadang-kala pemikiran yang harus kita ubah. Wah kita kan, saya kan mewarisi Bante wihara ini. Enggak, wihara ini kita meminjam dari generasi yang akan datang. Kalau kita tidak jaga ini, yang akan datang rusak. Setuju. Itu sih sebenarnya. Nanti berbicara tentang persoalan kehidupan, masalah-masalah hidup, problema dalam kehidupan, itu hal yang mungkin nggak bisa kita elakkan. Sebenarnya bukan permasalahan sih ya. Kalau itu kayaknya hanya ada Sumatera, Medan ya. Kalau ketemu orang, jadi masalahnya begini gitu. Nggak ada masalah padahal kan. Padahal nggak ada masalah. Soal kehidupan. Iya. Yang harus kita kerjakan, yang harus kita lewati kan. Betul, Bante. Bahasa Medan kadang ini ya. Baru mau jumpa aja. Jadi begini masalahnya kok. Padahal mau ajak ngopi udah buat masalah gitu. Cuma gini Bante, kan tidak sedikit kita melihat orang-orang yang mungkin di Buddhis tidak ketemu solusinya, ataupun dia merasa masalah itu nggak terselesaikan nih. Tapi ketika dia itu jumpa dengan kepercayaan lain, justru dia merasa, ini terhandle nih. Justru saya ketemu jalan keluar yang kayak Bante bilang semalam. Justru yang dulunya aktivis Buddhis, ketemu pula di di kegiatan lain yang ternyata dia itu sudah lari. Iya, dia sudah pindah kepercayaan. Kira-kira masalah itu apa sih Bante? Nah, nggak ada masalah sih sebenarnya. Nggak masalah. Soalnya apa sih? Salah satunya dia nggak mengerjakan soal waktu itu. Oh. Ya mungkin dia di wihara, mungkin dia aktif dalam kegiatan Buddhis, tetapi secara perkembangan, secara pemikirannya tidak benar-benar di sini. Orang masuk sekolah itu absen itu tidak selalu membuat dia lebih pintar, lebih pandai. Tetapi yang membuat dirinya lebih pintar, lebih pandai, membuat dia akan masa depan. Sekarang ini dia benar-benar hadir nggak di situ. Ya. Mungkin di yang hari ini yang di sini ya, penonton bayaran free ya. Mungkin di sini begini banyak yang hadir, yang datang. Tapi belum tentu loh. Sampai 10% yang benar-benar menyerap ataupun mengingat apa yang kita bicarakan pada hari ini gitu. Bisa saja nanti yang menonton video ini lebih memahami. Ya. Maka dari itu yang aktivis tidak menjamin, apalagi yang tidak. Yang aktif, yang membantu orang lain belum tentu bahagia. Karena di karma-karma masalah, apalagi yang tidak. Gini konsepnya. Kadang ada umat yang datang ya, ngomong begini sama saya, Bante, saya sudah sering ke wihara, sudah sering berbuat baik. Tapi kenapa dalam hidup saya kok sering ada masalah? Kok saya nggak sukses-sukses, nggak berhasil? Tapi teman saya yang malah sering berbuat jahat, yang nggak pernah berbuat baik, tapi kok sukses, kehidupannya enak. Ini yang diungkapkan. Tetapi kita tidak sadar. Harusnya kan untung saya sering berbuat baik. Untung saya sering berwihara, untung saya sering paham tentang Dhamma. Kalau tidak, mungkin kehidupan saya saat ini lebih buruk dari saat ini. Kita nggak sadar itu loh. Ya. Nah, misalnya naik motor pakai helm, jatuh, kepalanya berdarah. Nah, saya naik motor pakai helm, jatuh pun masih berdarah. Ngapain saya pakai helm? Harusnya untung saya pakai helm. Hanya berdarah. Mungkin kalau enggak, kepala saya udah nggak ada gitu. Nah, kita kan nggak pernah berpikir seperti itu. Betul. Nah, sama. Untung saya belajar Dharma, untung saya ke wihara, aktivis apa.
Ya, mungkin kalau pindah agama berarti waktu itu dia tidak benar-benar memahami hal itu. Hanya dia berbicara, ngapain saya sering pun tetap seperti itu. Dia terjebak pada momen saat ini. Yang selanjutnya dia memutuskan sesuatu yang menghindar gitu loh. Kalau dalam gambar-gambar motivasi kita sering melihat orang menggali tanah mencari berlian, pas hampir sampai Ya, dia sudah mundur. menyerah. Begitu juga kadang orang yang meninggalkan keyakinan. Dia selama ini sampai pas dia mau pindah keyakinan, dia itu memupuk karma baik-baiknya. Hampir mau berbuah, dia buang semua. Karena di dalam Buddhis itu sering nggak apa-apa lah Bante, agama apapun kan sama gitu. Kalau agama semua sama, nggak ada agama, satu aja kan. Agama berbeda. Setiap agama memiliki kebijaksanaan yang berbeda. Kalau di dalam ajaran Buddha itu, ketika kita sebagai umat yang memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, benar-benar ya keyakinan yang benar. Kalau kita berpaling, itu ibaratkan kita menukar batu berlian kita dengan batu bata. Mungkin kita bisa membuat rumah yang lebih indah, tetapi dengan batu bata, dibanding kita punya berlian yang seharusnya bisa membuat kita lebih dari itu. Tapi kita tukar dengan batu bata. Nampaknya sih wah. Tapi kita nggak tahu kualitasnya batu bata dengan berlian itu sendiri. Nggak sama loh gitu. Nah, itu jadi kita mereka yang belajar aja bisa berpaling. Maka kita harus belajar benar-benar di situ. Harus benar-benar memahami. Bukan hanya sekedar aktif, bukan hanya sekedar rajin, tetapi bagaimana dharma itu untuk kehidupan kita. Bukan hanya kita itu senang sesaat, gembira sesaat di situ. Itu sih. Tapi bagaimana Bante menyikapi misalnya nih umat yang dulunya aktif di Buddhis, dia merasa nggak happy Bante. Setelah dia udah pindah kepercayaan, justru dia menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi lebih happy. Bagaimana kita menyikapi secara Buddhis? Kita dukung? Ya, kita kan nggak tahu selama dia menjadi aktivis Buddhis kebajikan apa saja yang sudah dilakukan. Jangan-jangan pas dia happy di situ hasil kebajikan semua dari Buddhis. Nggak pernah kita paham. Betul, kan? betul. Nah, saat sekarang misalnya ya, saya di sinilah kerja bagus, baik. Setelah saya kerja di tempat lain, saya dihargai. Seperti yang pertanyaan tadi malam ya. Saya kerja di tempat A ini. Udah saya belajar, udah saya berusaha lain sebagainya, saya nggak dihargai. Saya keluar dari situ. Saya kerja tempat B, saya dihargai, dikasih. Tapi kita nggak sadar bahwa pekerjaan kita bisa menyelesaikan itu. Gara-gara kita pernah melakukan yang besar di yang A. Tapi di B kita hanya menikmati hasil dari A tadi. Tapi ketika nanti kamu ke C, kamu nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Mungkin levelmu berbeda. Tapi Sama. Bante, orang kan melihat yang gampangnya Bante. Nah, Orang kan akhirnya menyimpulkan nih, oh ternyata lebih oke dong di kepercayaan lain. Di Buddhis ini ternyata dia jauh lebih tidak happy. Bagaimana nih Bante kira-kira? happy nggak happy, bagaimana tergantung kita menyikapi. Betul. Karena mungkin di Buddhis kebahagiaan itu kan kita dapatkan dari pelepasan. Ya, Tetapi mungkin di lain kebahagiaan didapatkan dari mendapatkan. betul. Tetapi melepaskan kita akan bahagia dan kita benar-benar bahagia selanjutnya. Tetapi kalau mendapatkan kita bahagia setelahnya kita menderita. Itu loh. Sama. Kopi ini mungkin pahit. Tetapi efeknya akan lebih aman dibanding saya mungkin kopi yang manis yang saya kasih gula banyak. Mungkin enak saat ini. Tapi efeknya saya suka yang ini apa lain sebagainya. Ya terserah, selera orang berbeda. Tapi saya tidak menjamin kamu seperti saya. Tidak ada jaminan dong. Pilihan orang berbeda-beda. Tetapi kita tahu efeknya seperti apa. Bahkan kalau praktek dharma saja tidak terbatas oleh agama. Kadangkala yang berkeyakinan terhadap Buddha yang aktif di wihara belum tentu ada praktek kesehariannya sesuai dengan dharma. Tapi ada mereka yang tidak sama sekali beragama tetapi pernah belajar Buddhis, mereka prakteknya lebih dari dharma itu sendiri. Jadi intinya kan bagaimana pola kebijaksanaan kita ketika kita mempelajari dharma untuk kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar kita beragama. Jadi Bante
dengan adanya contoh teman kita ya akhirnya pindah kepercayaan dan kemudian dia menjadi pribadi yang lebih baik. Apakah kita justru harus mendukung itu, Bante? Mendukung dia akan lebih baik. Kalau memang dia bisa lebih berbahagia dengan cara itu, bisa saja dia mengganti baju. Tetapi dia ketika mandi, ketika lain sebagainya menggunakan produk-produk yang lalu. Ngerti kan maksud Ngerti. saya kan? Ya, kadang-kala yang sering saya temui seperti itu. Dia mungkin berganti baju, tetapi tetap produk-produk yang dipakai yang masa lalu. Dia hanya menutupi luka-luka di tubuhnya dengan baju, tetapi masa penyembuhannya tetap dengan produk-produk yang lama. Kita nggak bisa mengklaim bahwa itu produk yang dulu, karena dia terlihat bahagia dengan produk yang sekarang. Mungkin mantanmu pernah punya mantan kan? Mantan apa ini, Bante? Ya mantan cewek atau nggak mungkin mantan cowok kan? Atau pernah mantan cowok? Akan saya jawab di luar podcast, Bante, nanti. Ya, mungkin saja dia sekarang lebih bahagia tidak sama kamu. Tetapi bisa saja di suatu saat saya bisa bahagia karena pernah belajar sama kamu gitu. Bisa saja seperti itu. Ya, setidaknya kalau kamu tidak bisa bersama dia, setidaknya kamu bisa menjadi mantan yang pernah dibanggakan lah. Itu kata siapa itu ya? Setidaknya kan gitu. Iya. Saya dulu belajar di Buddhis loh. Saya ini dan sebagainya. Oke, mungkin sekarang kamu tidak mengakui Buddhis itu sebagai keyakinan, tetapi kamu yakin bahwa yang kamu praktekkan itu apa yang kamu pelajari dari Buddhis. Baju tidak masalah. Mungkin saja dia ketika memakai baju yang sebelumnya tidak nyaman karena pergaulan lain sebagainya. Tetapi ketika dia pakai baju yang sekarang, dia lebih nyaman, lebih leluasa dalam berbagi dan berperan. Tetapi yang dibagiin tetap yang lama. Gitu. Bante melihat dari sisi manajemen Buddhis kita bahwa kita mungkin bedanya nih dengan kepercayaan lain karena tidak ada sebuah unsur pemaksaan tanda kutip nih, Bante ya, sehingga kita fine aja nih ke ya kamu mau masuk ke Buddhis, oke, kamu mau ke kepercayaan lain mungkin karena merasa tidak cocok di Buddhis. Kadang kita melihat apakah ini sebagai kelebihan atau malah sebagai kekurangan, Bante. Ini sebagai kelebihan sekaligus kekurangan kita di Buddhis sih. Jadi kelebihannya kita memiliki kebebasan, pelepasan, membebaskan orang untuk belajar dan memilih prosesnya sendiri. Kekurangannya kita belum mampu meyakinkan orang lain bahwa apa yang kita pelajari itu benar-benar yang kita butuhkan. Itu. Kelebihannya kita bisa mampu melepaskan sesuatu karena di dalam Buddhis itu tidak ada pemaksaan. Kekurangannya kita belum bisa membuat diri kita sendiri, membuat orang lain itu yakin dan sadar bahwa ini loh yang harus saya jalankan itu. Ada dua hal yang berbeda tadi. Iya. Nah, ketika kita bisa mendapatkan sesuatu dan melepaskan sesuatu, mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu itu kelebihan kita. Tetapi kekurangan kita tidak sadar bahwa sesuatu itu akan membuat kita menderita. Mungkin kekurangan kita tidak bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Tetapi kelebihannya, kita memiliki kelebihan tidak akan menderita dari hal yang tidak kita miliki. Kita nggak mungkin, bro, ngapain saya menderita sesuatu yang tidak kita miliki. Loh, punya aja nggak, gimana mau menderita kan? Punya aja nggak, bagaimana mau kehilangan kan? Ya. Maka kalau di dalam Buddhis itu, berbahagialah engkau yang tidak memiliki apapun. Karena engkau tidak akan pernah menderita karena kehilangan. Gimana mau kehilangan, punya aja enggak gitu. Nah itu. Bante, efeknya akhirnya mungkin ke kuantitas SDM nih. Mungkin, ini akan semakin mengecil. Oke, mungkin tadi yang disampaikan Bante, kualitas itu lebih baik dibandingkan dengan kuantitas. Tapi kadang kuantitas ini kan juga menjadi sumber kekuatan juga, Bante. Katakan suara ataupun kekuatan. Kalau secara SDM kita sudah semakin kecil, justru malah itu menjadi lemah, Bante. Kira-kira bagaimana? Gimana ya, kadang-kala sesuatu yang terbangun megah kalau tidak benar-benar dari bahan-bahan yang berkualitas mungkin bisa terbangun, tetapi kekuatan dan daya tahannya lemah. Tetapi walaupun sedikit, tetapi bahan-bahannya itu sesuai berkualitas, kadang-kala itu akan bertahan lama.
Ngerti kan maksud saya? Ya. Kita membangun sesuatu, Ya. mungkin banyak dan mungkin bisa membangun banyak tempat, banyak orang. Tetapi masanya sebentar saja, sedikit saja. Karena bahan-bahannya tidak berkualitas. Tapi kita punya bangun sedikit kecil. Tapi yang kita bangun itu bahan berkualitas, semua berkualitas, maka ini akan bertahan lama, membawa kebahagiaan banyak orang. Banyak orang jangka panjang daripada banyak orang sekali tapi setelah itu enggak. Ya. Begitu juga dengan kualitas diri kita, kualitas kehidupan kita. Mungkin pesan terakhir untuk anak-anak remaja Buddhis ya. Ya. Tidak harus kita mempelajari ataupun mendapatkan semua hal yang orang lain miliki. Tetapi usahakan aja apa yang bisa kita pelajari, yang kita bisa dapatkan, asal itu bisa bermanfaat bagi dirimu sendiri dan orang lain. Daripada kita memaksakan diri yang kita sadar kita tidak mampu, justru membuat kita menderita dan terluka. Jangan takut melangkah, yang terpenting langkah kita tidak menakutkan orang lain. Jalan itu tidak ada yang tanpa rintangan atau hadangan. Tetap terus melangkah, tinggalkan jejak kebaikan dan kebenaran. Jadi cepat itu nggak harus berlari, apalagi lari dari tanggung jawab dan kenyataan. Gitu. Luar biasa. Quotes of the day ya Bante. Ya. Nanti jadi tanda kutip kalimat bijaknya itu nanti terakhir BDP Bante Dirapuno. Jangan salah kalimat bijak ya. Menarik sekali Bante. Udah banyak kita berbincang dengan Bante, sangat menginspirasi ya. Mudah-mudahan ini memberi sebuah manfaat luar biasa bagi kita. Bante sebagai penutup tahun 2023 ini sekaligus sebagai tahun ke-30 generasi muda Wihara Samida Bagya. Selamat untuk yang ke-30. Iya. Sama dengan saya ya. Oh ya, Sama Bante. pas. Berarti hanya selisih 2 tahun ya kita Bante ya? Iya ya. Iya. Iya. Cukup saya dan Bante yang tahu. Apa kira-kira boleh nggak nih pesan motivasi khususnya ke generasi muda Wihara Samida Bagya supaya tetap eksis dan semangat untuk kedepannya Bante? Ya. Merenungkan bagaimana kita terlahir sebagai manusia memiliki kualitas yang luar biasa. Jangan sia-siakan kelahiran kita sebagai manusia ini menjadikan kita tidak manusia. Tapi bagaimana manusia itu harus memanusiakan manusia lainnya. Setidaknya kalau kita tidak bisa menjadi bodhisatwa, jadilah manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Karena menjadi generasi mudis adalah kesempatan bagaimana kita melayani. Kalau teman kita bilang hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah untuk melayani. Melayani adalah sifat-sifat bodhisatwa. Tetapi jangan lupa kita harus berkualitas dulu. Kita harus memiliki sesuatu dulu, baru kita berbagi dan melayani orang lain. Jangan demi kepentingan orang lain, kita mengabaikan kepentingan kita sendiri. Kualitas dulu, baru kita kepada orang lain. Mantap. Terima kasih banget Bante. Terima kasih juga. Kesediaannya hadir di tengah-tengah kita di Wihara Samida Bagya. Jangan bosan-bosan Bante kalau kami undang lagi ya. Siap. Kapanpun, dimanapun ketika saya dibutuhkan, waktu dan tempat kalau cocok dan sesuai. Siap. Kita ngopi lagi. Kopi sentar enak-enak Bante. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini dimanapun dan kapanpun. Semoga dari podcast yang telah kita lakukan ini memberi manfaat yang luar biasa dan pesan-pesan dari Bante supaya bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita dan kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Namo Buddhaya. Namo.